Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Akis. Podcast Akis. Oke, kembali lagi bersama saya Ibkar Sidiki. Di sini tidak seorang diri. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu. Halo, nama saya Muhammad Rifki Fadilah. Pada kali ini kita akan mau membahas apa, Bung Rifki? Ya, kali ini kita akan membahas tentang regulasi dan kepatuhan bank syariah di Indonesia, Bung Ibkar. Jadi, apa sih regulasi itu? Apa sih kepatuhan itu? Nah, ini nanti kita bakal coba paparin di sini. Oh iya, ya. Melihat dari data yang saya punya nih, Bung Rifki. Iya. Karena banyak institusi keuangan ya entah itu konvensional atau syariah itu banyak yang menawarkan produk-produk membawa bau-bau syariah, tapi pada kenyataannya belum, pada eksekusinya produk syariah ini belum dieksekusi 100%, benar tidak? Oh, benar sekali itu. Masih ada terdapat ya ketimpangan-ketimpangan yang lain lah, Bung Ibkar. Oh iya, langsung aja ya ke topiknya. Pertama di sini menurut Bung Rifki itu bagaimana sejarah awal perbankan syariah ya? Iya. Jadi saya akan mencoba mengulik sedikit ya, seperti flashback sebentar lah, intermezzo sebentar. Kenapa sih di Indonesia tuh butuh bank syariah atau institusi syariah? Jadi pada awalnya tuh dari Indonesia sendiri itu mempunyai tujuan yang pendirian lembaganya itu berlandaskan etika serta upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin pada tahun 1980-an itu mulai terbentuk tuh bank syariah, atau mulai terbentuklah kayak institusi-institusi syariah sebagai pilar pada ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun sebelum-sebelumnya mungkin di Indonesia sendiri yang menurut saya itu 80% adalah kaum muslimin. Kayak pada tahun sebelumnya tuh masih kayak masa nggak ada sih, padahal kita banyak banget nih kaum musliminnya, tapi kok nggak ada institusi yang berbasis syariah gitu. Jadi menurut saya sih jawabannya seperti itu. Oh iya. Terus Bung Ibkar, seperti yang tadi Anda bilang sendiri, bank syariah sendiri masih belum 100% ya, belum 100% syariah dalam teknis segala macamnya, benar tidak? Iya, benar. Itu dari kenapa? Jurnal yang saya baca, kenapa bank syariah belum 100% bisa diterapkan di Indonesia? Karena pertama, bank itu sendiri menghindari terjadinya pajak berganda. Lalu yang kedua itu ada penghematan biaya operasional yang sampai saat ini masih menjadi masalah di perbankan syariah gitu. Nah, terus yang terakhir itu kurangnya GCG. Nah, Bung Rifki tahu nggak GCG itu singkatan dari apa? Wah, nggak tahu tuh, baru saya mau nanya. Oh iya, GCG itu Good Corporate Government. Jadi ini adalah struktur atau mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan jangka yang panjang yang berkesinambungan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bank syariah GCG-nya ini masih kurang baik, maka tujuan dari bank syariah ini masih belum jelas. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, terus menurut Bung Rifki, kepatuhan syariah itu apa sih? Jadi menurut saya seperti yang tadi saya udah bilang, bahwa kepatuhan syariah itu atau bisa disebut syariah compliance itu bisa diartikan sebagai sebuah kondisi di mana
seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan syariah atau institusi keuangan sejalan dengan syariah, atau bisa diartikan juga kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan syariah Islamiyah sebagaimana telah dinyatakan oleh fatwa DSN MUI. Jadi kepatuhan syariah itu bisa diartikan sebagai kayak pengertian dasarnya itu seperti kondisi atau kayak sebagai landasan lah kenapa bank syariah itu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau ada hal-hal yang perlu dipatuhi segala macamnya gitu. Berarti kalau seperti itu kepatuhan syariah itu seperti beban, kenapa ya? Nah, pada dasarnya ya yang saya tahu bank sendiri itu mempunyai aspek kehati-hatian. Maksudnya kayak gini, bank syariah itu tetap menjadi objek pengawasan terhadap aspek kehati-hatian perbankan di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri itu ada aspek kehati-hatiannya, tapi di luar juga ada. Nah, aspek kehati-hatian perbankan ini juga tetap diterapkan di institusi keuangan yang konvensional. Nah, terus yang kedua, menjadi objek yang dikenai pengawasan prinsip syariah. Jadi dari DSN MUI sendiri juga mengawasi arah geraknya dari perbankan syariah gitu. Iya. Tapi saya masih bingung nih untuk kenapa sih bisa dibilang kayak dampaknya menjadi perbankan syariah jika tidak melakukan kayak yang seperti tadi saya bilang gitu loh. Mungkin menurut saya kalau misalnya bank syariah tidak mematuhi atau tidak mematuhi regulasi yang ada, itu akan berdampak. Bisa-bisa masyarakat akan mempertanyakan legalitas bank syariah itu sendiri. Masa bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah toh, ya kan? Benar sih, benar. Nah, terus bisa juga apabila bank syariah tidak mematuhi regulasi, operasionalnya bisa diberhentikan gitu. Berarti iya. Jadi ntar bank syariah tidak bisa beroperasi. Oke. Yaudah, coba kita mencoba cari topik lain pada pembahasan atau apa yang kita sudah bahas di jurnal tersebut. Saya ingin menanyakan mengapa pada UU nomor 10 pada tahun 1998 tidak secara terperinci mengenai definisi bank syariah sendiri. Jadi kenapa di pada UU nomor 10 1998 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai definisi bank syariah? Karena di Indonesia bank syariah merupakan bagian dari bank komersial. Nah, yang mana bank komersial ini memiliki tujuan untuk mencari untung. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa bank syariah juga itu memiliki tujuan untuk mencari keuntungan gitu. Karena pada pasal 1 ayat 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konven atau secara dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kayak gitu. Jadi ya kenapa emang tidak terperinci, karena emang pada dasarnya bank syariah sendiri itu tidak benar-benar 100% masih mencari keuntungan, masih berada dalam ruang lingkup bank komersial dan bank umum ya. Iya, jadi kan yaitu bank itu juga salah satu bentuk usaha bisnis gitu. Benar, jadi benar yang namanya bisnis kita juga mau nyari untung, ya enggak? Iya benar. Masa nyari bisnis maunya rugi? Iya, kan nggak lucu. Iya. Ya udah, untuk pertanyaan terakhir nih, saya ingin menanyakan. Iya. Kenapa bank syariah di Indonesia sendiri nih masih susah berkembang? Apakah alasannya kayak emang bank syariahnya sedang tidak mood untuk melakukan perkembangan atau gimana?
Jadi kalau menurut yang saya baca, kenapa bank syariah bisa berkembang di Indonesia ya? Karena mindset orang tentang riba gitu. Jadi orang itu menganggap bahwasanya suku bunga itu adalah riba, sedangkan uang itu berpatokan pada suku bunga, iya nggak? Iya benar. Saya pernah nanya. Jadi orang-orang masyarakat kita di Indonesia ini masih berpikiran bahwasanya ya buat apa gitu loh kalau misalnya bank syariah masih berpatokan pada suku bunga, sedangkan kita tidak bisa, bank syariah itu tidak berpatokan pada suku bunga gitu. Oke. Jadi menganggapnya masih sama aja, di bank syariah atau bank konvensional tetap ada riba kayak gitu. Nah terus yang kedua itu kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah jadi kalau nggak salah pada tahun 2004 MUI mengeluarkan fatwa bahwasannya mengeluarkan fatwa bahwasannya riba itu haram, ya nggak? Iya benar-benar. Nah tapi setelah dikeluarkan fatwa tersebut, apakah ada controlling atau apa ya namanya, Pengawasan lebih lanjut ya? pengawasan tindak lebih lanjut setelah fatwa itu dikeluarkan oleh MUI gitu. Nah, mungkin di situ tidak ada gitu. Masih kurang lah ya. Masih kurang pengawasannya dari MUI setelah mengeluarkan fatwa tersebut gitu. Nah terus yang ketiga, bank-bank syariah di Indonesia ini masih bingung mau mengikuti model seperti apa, karena ada dua model yang dari jurnal yang saya baca. Ada pertama itu ada model mengikut mazhab dari Timur Tengah, yang mana mazhab dari Timur Tengah ini apabila diterapkan di Indonesia itu masih mazhab kuno atau ketinggalan zaman, jadul. Nah, yang kedua itu ada mazhab yang kita bisa berpatokan kepada Bank Malaysia, tapi di Malaysia masih ada perbincangan atau kontra mengenai pandangan Bank Malaysia terhadap bayi Cina kayak gitu. Jadi Bank Indonesia masih bingung mau berpacu atau berpatokan kepada siapa kayak gitu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila kita perlu undur diri. Saya Muhammad Rifki Fadilah dan teman saya Ibkara Sidiki. Salam Ekonomi Robani.